Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 Hukum Dagang Rombe 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1, yaitu usaha perseorangan. Namun sebelum masuk ke materi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pertama dari saya, yaitu Ibnu Rishadi Hakiki dengan NIM 250 80 10 130. Saya Ratoknya Tabina Akfa dengan NIM 2508 010127. Saya Cantika Pramaswari Budi Putri dengan NIM 2508 Saya Novita dengan NIM 25080801131. Saya Haifa Nazila Turizki dengan NIM 2508010129. Saya Gina Amanda Murlia dengan NIM akhir 905. Oke, yang pertama kita masuk ke profil usaha. Profil usaha ini berlokasi di Pelantungan, Kendal, Jawa Tengah. Perusahaan ini berawal dari retail sembako dan alat tulis hingga sekarang berkembang dan merambah ke peternakan ayam petelur hingga produksi pakan unggas. Usaha ini bergerak di bidang peternakan ayam petelur sejak tahun 2018 hingga sekarang. Selain memproduksi telur ayam, usaha juga menjual ayam bibit, pakan ayam, dan ayam yang sudah tidak produktif bertelur. Usaha peternakan ayam petelur ini mulai berdiri pada tahun 2018. Awalnya usaha dijalankan dalam skala sederhana, kemudian berkembang hingga memiliki pasar yang lebih luas dan jumlah karyawan yang cukup banyak. Lalu kita lanjut ke bentuk usaha. Pemilik memilih bentuk usaha perseorangan karena dianggap lebih, yang pertama, sederhana dalam pengelolaan. Lalu yang kedua, tidak memerlukan prosedur yang rumit seperti PT atau CV. Lalu yang ketiga, fleksibel dalam pengambilan keputusan. Keempat, mudah dikendalikan sendiri. Selain itu, biaya operasional dan administrasi usaha perseorangan dinilai lebih ringan. Selanjutnya ada produk usaha. Produk yang ditawarkan merupakan telur ayam, ayam bibit, ayam yang sudah tidak produktif bertelur, pakan ayam. Dan produk utama usaha adalah telur ayam yang dipasarkan ke berbagai daerah. Selanjutnya ada target konsumen. Target utama pemasaran telur ayam adalah supermarket dan toko-toko. Sedangkan untuk pakan ayam dipasarkan kepada peternak lokal di daerah Kendal, Pekalongan, dan Batak. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Saat ini usaha memiliki lebih dari 20 orang karyawan yang membantu dalam perawatan ayam, distribusi telur, pengelola pakan, dan administrasi usaha. Selanjutnya, legalitas dan jenis izin usaha. Usaha ini telah memiliki izin usaha resmi dan terdaftar secara legal, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Izin yang dimiliki legalitas usaha yang dimiliki antara lain NPWP, izin tempat usaha atau ITU, dan izin undang-undang gangguan atau IUUG. Dokumen legalitas tersebut digunakan sebagai bukti bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Pengurusan izin dilakukan secara mandiri dengan mendatangi kantor terkait secara langsung. Hal ini dilakukan karena sistem online sering mengalami kendala saat proses pelaporan. Oke, selanjutnya ada di kendala pengurusan dari izin. Kendala terbesar yang dihadapi oleh si pendirinya adalah peralihan sistem pelaporan dari manual ke online, website yang sering error, terjadi keterlambatan laporan, dan adanya denda akibat keterlambatan administrasi. Normalnya, proses pengurusan izin membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari. Namun, saat sistem mengalami gangguan, proses dapat berlangsung lebih lama hingga berminggu-minggu. Menurut pemilik usaha sendiri, sistem perizinan saat ini belum sepenuhnya mudah dipahami masyarakat. Sosialisasi pemerintah masih kurang optimal, serta sistem online masih sering mengalami gangguan. Di sini ada dokumentasi dari izin usaha dan dokumentasi NPWP yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Lalu ada pertimbangan untuk menjadi PT atau CV, yaitu pemilik pernah mempertimbangkan mengubah usaha menjadi PT atau CV, namun hal tersebut belum dilakukan karena yang pertama adanya pajak perusahaan lebih besar, yang kedua ada administrasi lebih rumit, yang ketiga ada biaya operasional meningkat. Jadi di sini ada kesadaran hukum untuk pelaku usaha, yaitu ada kepatuhan administrasi,
yang dimana pelaku usaha sudah memiliki NPWP dan izin usaha atau ITU dan IUG sejak awal sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan hukum. Yang kedua ada pengelolaan mandiri. Selama ini pemilik mengurus sendiri pendaftaran dan pelaporan secara manual ke kantor pajak karena kesadaran hukum yang tinggi. Yang ketiga ada tanggung jawab hukum, menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan tetap membayar denda pajak sebesar 1.700.000 dan 2.100.000 meskipun keterlambatan laporan disebabkan oleh sistem website pemerintah yang sedang error. Yang terakhir ada upaya pengembangan, sempat memiliki niat untuk meningkatkan status hukum menjadi PT atau CV, namun dibatalkan setelah mempertimbangkan konsekuensi kenaikan beban pajak. Baik, selanjutnya di sini ada keuntungan dan kelemahan dari usaha perseorangan itu sendiri. Mungkin kita mulai dari keuntungan usaha perseorangan dulu. Yang pertama itu modalnya relatif kecil. Yang kedua pengelolaannya itu lebih mudah karena dikelola oleh dirinya sendiri. Yang ketiga lebih fleksibel. Yang keempat pengumpulan keputusan lebih cepat karena bisa mutusin sendiri langsung tanpa perlu approval dari orang lain. Dan yang kelima, seluruh keuntungan menjadi milik pemilik usaha. Next. Di sini ada kelemahan usaha perseorangan. Yang pertama itu sulit mendapatkan investor, yang kedua modal terbatas, yang ketiga tanggung jawab ditanggung sendiri, dan yang keempat risiko kerugian menjadi tanggung jawab pribadi pemilik, sehingga kalau ada hutang itu pasti aset-aset pribadinya itu bisa merambat juga gitu. Next. Harapan dan pengembangan dari sang pemilik usaha, yang pertama itu pasarnya semakin luas, bisa di luar Jawa Tengah gitu ya. Lalu usahanya semakin lancar dan rencana ingin meluaskan pasar ke Jabodetabek. Kesimpulannya, usaha perseorangan di bidang peternakan ayam pelur memiliki kelebihan dan dalam fleksibilitas dan kemudahan pengelolaan. Namun, dalam menjalankan usaha tetap diperlukan pemahaman hukum, legalitas usaha, dan kepatuhan terhadap regulasi agar usaha dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami terbuka dengan adanya kritik dan saran dari Ibu Dina sendiri maupun dari kelompok lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.